Dan sampai saya waktu itu saya sangat putus asa karena kurun waktu 2016 sampai 2018 itu emang hidup saya gambar itu nyala. Jadi sebelum saya sesaji itu saya dibilangin pokoknya nanti kalau berhasil itu duit meluntung sendiri, ngejar minyak masuk ke dalam kalau berhasil. Saya sampai punya niat jahat kok. Saya bilang saya mau JM, saya mau JM. Ini si orang ini yang udah ngituin mertua saya. JM itu jual musuh. Jual musuh. Okay. Dia ritual nggak ada setengah jam, itu uang udah numpuk. Dan makin lama makin banyak karena datangnya kedengeran. Muncul gimana? Kalau munculnya awal saya nggak tahu. Cuman ketika dia selesai ritual dia keluar, dia bilang dengerin aja kata dia. Itu beduk. Jatuh. Ya. Halo Sobat MBA Film, apa kabar? Saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia selalu. Hari ini saya ingin membahas sebuah cerita mistis, pengalaman spiritual dari sahabat saya. Silakan perkenalkan dirinya. Iya, nama saya Andri, umur saya 35 tahun. Saya bekerja sebagai karyawan sekarang. Oke Mas, sedikit ya. Tadi di sisi briefing saya sudah bertanya sedikit sama Mas Andri mengenai bahwa Mas Andri sebenarnya punya catatan spiritual, dalam arti pernah melakukan suatu lelaku, pernah belajar ilmu spiritual atau supranatural dari seseorang, di mana itu Mas Andri sendiri yang menjalaninya. Iya. Mungkin bisa Mas Andri ceritakan sedikit di sini untuk teman-teman MBA Film supaya mereka bisa mengetahui cerita dari Mas Andri. Boleh. Silakan Mas diceritakan. Jadi awalnya itu 2016 kalau nggak salah. 2016 waktu itu pada saat saya mau apa sih namanya ya? Bahasanya kalau ngambil alih lahan lah ibaratnya. Ambil alih lahan mertua saya yang dikuasai orang, disabotase orang ibaratnya gitu. Nah dari situ saya mulai cari tahu, tanya-tanya dan ketemu sama bahasanya apa sih kalau guru ya? Orang tua. Sepuh. Nah, oke. Dari situ saya mulai tukar pikiran awalnya. Berpikiran bahwa saya punya masalah begini, mau ngambil alih lahan dari si A ya kan, bagaimana baiknya, apa mesti pakai jimat atau apa, atau paling enggak saya yang ngejalanin tapi keluarga saya semua tuh bisa selamat gitu. Oh, saya paham. Jadi bisa cerita buat ini benteng bermula gitu. dari awal Mas Andri punya suatu masalah yang perlu bantuan dari sisi spiritual. Betul. Jadi Mas Andri mencari seseorang yang dianggap Mas Andri itu mampu. Nah, orang ini Mas Andri ini kenal dari mana? Kenal dari mertua sih sebenarnya. Jadi mertua yang ngasih tahu awalnya. Jadi kalau dia ini nggak mau dibilang paranormal atau dukun, tapi dia dibilangnya juru kunci. Oh, juru kunci. Jadi kita dikasih tahu apa-apa aja itu kita yang ngejalanin sendiri. Nah di situ itu saya belajar kejawen. Apa yang disaranin sama juru kunci ini? Dari si juru kunci ini, kamu bersihin dulu diri kamu, mandi kembang sama mandi jeruk purut, pokoknya mandilah, mandi suci ibaratnya. Setelah mandi kamu coba ritual, kata dia. Ritualnya seperti apa, saya tanya. Kalau di ajaran saya itu dia puasanya puasa mata. Puasa apa? Puasa mata. Apa itu? Jadi puasa nggak tidur. Oh, saya paham. Oke, ngalong lah kalau. Ngalong, bener ngalong. Oke. Ngalong. Dari situ saya belajar, dan untuk awalnya kan karena memang dia nyaranin nggak usah kalau misalnya apa namanya, kalau cuma ibarat mau menghadapin sesama orang, dia mau punya pegangan apa terserah. Semua manusia punya penolong di diri manusia itu sendiri, dia bilang. Kalau kamu kenal, kamu bisa ketemu, dia bakal nolongin kamu sampai kamu
sampai manapun kamu, dia bilang. Dia bakal ngelindungin kamu. Oke, saya bilang, saya mau coba. Dari awal 2 hari, 3 hari itu saya ngelakuin apa namanya puasa mata, karena memang walaupun emang saya dari muda, dari awal itu suka begadang, tapi kan paginya tidur kok. Iya. Paginya tidur. Di lelakon itu sama sekali. Contohnya gimana nih? Misalnya satu harian full 24 jam. Full 24 jam. Dan kita nih Mulainya dari jam? Biasanya mulainya dari abis maghrib. Habis maghrib, ketemu maghrib lagi baru boleh tidur gitu. Nggak boleh tidur. Jadi nanti dia yang kasih tahu ini berapa hari gitu. Waduh. Dia yang kasih tahu. Berhari-hari. Iya. Lebih dari 1 hari. Lebih dari 1 hari. Lebih dari 1 hari. Memang awalnya kan masih tahap apa namanya sih, kalau bisa dibilang ya aklimatisasi lah. Maksudnya menyesuaikan diri dulu sama yang kayak gitu-gitu. Sehari 2 hari gagal, sehari itu terus berulang-ulang, berbulan-bulan, sampai sekitar 1 tahun 2 bulan saya baru bisa berhasil 3 hari berturut-turut. Karena ini kita megang rokok nih, kita lagi melek nih, kita megang rokok ini begini aja udah gagal. Udah sampai kayak gitu. Gagal. Ngeblank itu nggak boleh. Nggak boleh ngeblank. Gagal. Itu gagal. Nanti 2 atau 3 hari kita baru ada namanya sesaji. Setelah 2-3 hari itu 1 tahun lebih saya baru bisa. Nah, awal pertama saya sesaji, memang dia bilang nggak gampang kalau buat ketemu saudara sejati, dia bilangnya. Saudara sejati memang nggak gampang katanya. Itu butuh bertahun-tahun. Oke, ketika itu saya udah berhasil 3 hari, saya sesaji dong. Sesajinya apa ini kalau boleh tahu? Sesajinya itu kembang 7 rupa, jajanan pasar 7 macem, truk 7 biji, bubur merah, bubur putih, kopi pahit, kopi manis, teh manis, teh pahit, air putih, susu putih. Sesajinya lengkap semua. Sesaji saya duduk mulai dari jam 12. Jadi selama kita ngejalanin melek itu kita juga meditasi kok. Diharuskan meditasi. Jadi nggak cuma sekedar melek ngobrol-ngobrol. Berarti ada kemungkinan tertidur dong saat meditasi. Jelas. Itu kalau tertidur udah pasti ngulang dari awal lagi. Maksudnya nantinya berapa hari. Jadi sebelum kita ke tahap mau meditasi itu kita ada namanya di baiat. Apa? Di baiat bahasanya dia. Apa tuh? Baiat. Jadi kayak apa ya? Kayak kita berjanji gitu sama si Ote. Maksudnya kayak nanti dibacain apa sama dia, kita berjanji maksudnya kita mau ngelakuin ritual ini gitu. Kita di baiat, itu yang saya rasain. Begadang di baiat tanpa di baiat itu luar biasa kok. Ada perbedaan? Jauh perbedaannya. Kita begadang nggak di baiat, kita bisa kuat. Ketika di baiat, setengah jam atau udah nggak kuat melek. Jadi lebih berat. Makanya itu saya setahun lebih saya baru bisa gitu. Penyebabnya apa? Saya kurang tahu dah penyebabnya apa. Yang jelas ngerasain itu lebih berat. Maksudnya maunya tidur aja. Emang lebih berat yang saya rasain. Makanya saya setahun lebih itu baru dapat. Dan ketika hari dapat, ya maksudnya 1-2 hari, dari 1 hari ntar naik 2 hari, bertahap gitulah. Nah, ketika saya dapat 2 hari murni itu sebelum sesaji. Itu saya dapat 2 hari murni, saya dites. Ini kita ngobrol sebelum sesaji, yang mau nemuin saudara sejati ya. Dites, duduk sesaji. Duduk sesaji, jadi kayak ada ruangan khusus gitu, dia di bawah rumahnya dia ada kayak dalam tanah lah gitu. Duduk sesaji, di situ saya duduk sesaji. Kata dia, kamu kalau cuma mau ngeliat dunia lain gampang, kata dia. 2 hari aja murni, kata dia. Setelah itu benar, saya benar-benar udah murni 2 hari kan. Jam 12 saya duduk, saya sesaji. Dan itu ketika saya baru duduk nih sesaji, udah hiu apa udah lengkap lah pokoknya. Saya baru duduk, nggak sampai 15 menit kok. Itu blank. Apa tuh? Yang terbuka itu dunia, bukan dunia yang ada yang saya injak. Coba diceritain gimana itu? Jadi kayak saya ada, itu kan di dalam ruangan saya sebenarnya. Jadi itu jadi plong.
banyak pohon pinus sama pohon cemara. Oh, Jadi kayak benar-benar saya di suasana tengah hutan, benar. gunung. Bukan dunia saya lah intinya. Oke. Bukan yang ada di lokasi itu. Berubah jadi seperti itu dan ya semua kelihatan kok. Apa tuh? Yang kelihatan apa? Banyak makhluk, dari yang lidahnya ngejuntai ke bawah, segala pocong gondoruo itu, orang kepalanya binatang. Jadi posisi Mas Andri ini semedi. Iya, Semedi meditasi bertemu. begini. Iya, ngelihat gitu. Ngeliat langsung. Iya, ngelihat Oke. langsung. Bener-bener itu ngelihat langsung. Maksudnya emang kayak gini nih kita depan itu udah lost. Udah maksudnya banyak ya kayak gimana sih dunia lain gitu berseliweran gitu. Orang banyak tuh. Setelah Mas Andri mengalami hal itu, saya punya pertanyaan. Apakah hajat Mas Andri terkabul? Enggak, belum. Sampai sekarang belum terkabul. Belum. Itu dari situ kan kita baru nanti yang saya bilang tadi untuk ketemu saudara sejati itu. Dan itu 4 hari 3 malam. Mas Andri belum berhasil sampai sekarang. Saya udah 3 kali duduk meditasi untuk itu. Dan sampai sekarang saya belum ketemu. Cuma waktu dalam 3 kali saya duduk itu kan dia, kalau kita biasa sesaji itu ada kayak lampu sentir ya. Lampu apa sih, lampu minyak. Lampu minyak. Nah itu di lampu itu saya ngelihat perjalanan saya sendiri. Oh, Dari yang udah saya dilakuin. lahir, iya. Dari lahir saya lahir, malah. iya, itu ada gambarnya di lampu itu. Di lampu sentir itu ada gambar dari saya orok. Sampai saya meninggal itu saya udah jenggotan, udah tua lah pokoknya. Saya meninggal. Dan sampai sekarang itu saya belum berhasil dan memang belum ketemu. Dan entah itu ada atau enggak, karena memang posisi waktu itu saya emang mau cari tahu, saya penasaran, saya lakuin. Jadi sampai sekarang pun Mas Andri sebenarnya belum bertemu dengan saudara sejatinya. Betul, belum. Dan Mungkin. sampai saya waktu itu saya sangat putus asa karena kurun waktu 2016 sampai 2018 itu emang hidup saya morat-marit, kerja memang udah kerja, cuman hidup morat-marit. Maksudnya banyak nggak punya ekonominya parah lah pokoknya. Sampai saya di titik itu, saya ngadu dong sebagai anak buah lah ibaratnya, ngadu dong ke OT saya, ke guru saya. Ki, ini saya begini-begini Ki, motor saya udah ditarik, bagaimana Ki supaya saya coba ini, maksudnya ada napas lah ibaratnya. Anak baru 1 masih kecil ya kan. Disaranin sama dia, coba yuk kamu bikin duit balik, Uang balik. Uang balik. Ini mah meleknya cuma 2 hari katanya. Saya sanggup dong kalau 2 hari karena saya udah pernah 7 hari 6 malam. Ibaratnya udah Sampai saya digotong-gotong, bener kok, sampai saya digotong-gotong sama istri saya waktu itu. Udah kayak mayat hidup. Pokoknya kita kalau udah 3 hari nih Komlek, murni 3 hari, semua rasa makanan kayak minuman kayak rokok kayak hambar, kecuali cabai. Tetap pedas. Sisanya semua hambar pokoknya, hambar, nggak ada rasanya, tawar. Nggak ada asin, nggak ada manis. Nggak ada, tawar semua, kecuali pedas yang berasa. Udah tuh. Ketika disaranin bikin uang balik, saya melek 2 hari. Setelah melek 2 hari duduk sesaji. Waktu itu pakai uang 100.000 ditaruh di atas gelas, terus ada minyak. Saya nggak tahu waktu itu dia beli minyak apa tuh, harga minyaknya kalau nggak salah 250.000 harga minyaknya. Nah itu minyak ditaruh di dalam gelas, duitnya di atas dong, belakangnya sentir, depannya sesaji itu. Saya duduk mulai jam 12 kan, 2 hari mata masih oke lah, melek 2 hari. Dapat sekitar 2 jam saya duduk, itu duit berubah kok, berubah warna, seret, putih. Jadi warna putih. Kayak kertas, putih kayak kertas. Abis itu nongol gambar dia, kayak gambarnya tuh kayak barong, kayak botol cakil kayak barong begitu. Makoro Siluet gitu ya. hitam ya, pokoknya barong lah kayak di baju-baju Bali begitu. Itu nyala warna hijau. Di duit itu tuh. Di duit Nyala. itu. Nyala gambar itu nyala. Jadi sebelum saya sesaji itu saya dibilangin pokoknya nanti kalau berhasil itu duit ngeluntung sendiri, ngejar minyak masuk ke dalam kalau berhasil. Oh begitu. Sebelum itu ketika itu nyala, berat, saya dilemparin kaki. Hah? Kaki? Kaki sepasang putih. Saya kaget kan. Itu yang lempar siapa? Nggak tahu. Dan itu kayaknya itu jelas. goib juga, jelas di depan mata saya. Terus Kaget gitu. Kaget kan udah tuh duitnya balik lagi jadi duit 100.000.
Oke. Saya kaget, saya keluar, Ki, saya dilemparin kaki, Ki. Ya karena Nah, takut lah ya. Iya, karena takut. Terus waktu saya bilang, kakinya hitam apa putih? Putih, satu apa dua? Dua. Oh, kakinya putih apa hitam, Ki? Putih apa hitam, kata dia. Putih, Ki, dua sepasang. Oh ya udah, katanya. Kalau sepasang berarti aman, kata dia. Asal jangan sampai satu, katanya. Kalau cuma sebelah doang, apalagi hitam, biasanya kamu lewat, kata dia begitu. Kalau penjelasan si OT itu kaki itu apa? Kaki siapa gitu maksudnya? Jadi maksudnya itu, lu itu nggak boleh di jalan yang begini gitu. Oh gitu. Harus di jalan yang bener-bener aja. Itu kan ibaratnya kalau kita duit balik itu nggak beda kita punya tuyul kok. Ngerti, Sebenarnya ya kan. Jadi sebenarnya kalau uang balik itu yang saya tahu ya, misal kita belanja ke orang, Balik lagi. uangnya balik lagi. Iya, balik lagi. Kita belanja uang balik Tapi lagi. berarti Mas Andri nggak berhasil. Nggak berhasil, Nggak gagal, nggak Akhirnya boleh. bagaimana sampai sekarang ini? Kurun 2017 sebelum saya masih ngejalanin itu, saya dikenalin lagi OT. Ada satu lagi OT itu. Jadi beda orang. Beda orang. Cuman posisi waktu itu di awal 2018 tuh apa yang saya perjuangin udah ada hasilnya sedikit-sedikit kok. Jadi yang soalan itu udah ada hasil sedikit-sedikit. Jadi saya agak kebantu. Nah ketika saya dikenalin sama OT itu, dia bilang, saya cerita masalahnya awalnya dulu memang saya sampai punya niat jahat kok. Saya bilang, saya mau JM, saya mau JM. Ini si orang ini yang udah ngituin mertua saya. JM itu jual musuh. Jual musuh. Oke. Dia bilang dia bisa, ya kan? Oke. Waktu itu kalau nggak salah mahar 5 juta. 5 juta ya kan, habis itu udah tuh saya pulang tuh, nanti dikabarin sama dia. Dikabarin terus dia ke rumah tuh. Dia ke rumah, dia bawa BK-nya tuh. Batara Karang. Iya, dia bawa BK-nya sama merah D5 tuh dia bawa. Pokoknya saya udah ngomong dari awal, kata dia. Kalau memang dia nggak mau kerja di sini di rumah ini, saya pulang. Tapi kalau mau kerja, saya lanjut. Jadi gitu. Awalnya begitu kan. Nah ternyata di JM itu nggak bisa kok. Nggak bisa juga. Nggak bisa di JM. Kenapa alasannya? Alasannya sih waktu itu dia juga ada pagernya atau gimana lah. Itu ya si orang itu di JM nggak bisa. Akhirnya ya udah Pak, sekarang solusinya bagaimana ibaratnya? Saya mau beresin utang-utang saya banyak dari pas ngurusin ini sampai orang tua saya sakit-sakit terus meninggal dua-duanya kan. Maksudnya saya udah keluar uang banyak. Akhirnya dia nawarin itu uang gaib. Uang gaib lagi. Uang gaib ini maksudnya dalam arti bukan dari bank uang gaib. Bukan uang balik ya, bukan, uang gaib. dari bank gaib. Saya nggak percaya dong. Masa iya sih zaman begitu ada, zaman begini ada kayak begitu ya kan. Saya buktiin, kata dia. Saya buktiin. Dia masuk ke kamar kosong di rumah saya, kan ada tuh kamar kosong dulu. Dia masuk, dia ritual, nggak sampai setengah jam kok itu ditumpuk di kamar. Sebentar, itu dia ritualnya seperti apa? Cuma masuk aja ke dalam, cuma dia minta kayak apa sajadah, air putih di gelas, sama lawon apa sih namanya, kain putih. Kain putih, udah itu aja. Saat itu masuk masih kosong, belum ada uang? Belum, karena memang itu kamar dikosongin, tadinya kan ditidurin mertua, cuma kan dikosongin kan. Oh ini di rumah sendiri? Iya, di rumah saya. Oh, ya, di rumah saya. Terus? Si OT itu datang ke rumah waktu itu. Dia ritual nggak ada setengah jam, itu uang udah numpuk. Dan makin lama makin banyak, karena datangnya kedengeran. Muncul gimana? Kalau munculnya awal saya nggak tahu, cuman ketika dia selesai ritual dia keluar, dia bilang dengerin aja, kata dia. Itu beduk. Kayak jatuh, uang gepokan. Kayak ditimpa gepokan. Ini saya ada fotonya, sampai saya foto tuh uang, sampai saya foto dipegang, saya cium. Cuma waktu itu kata dia kalau memegang jangan langsung, mesti pakai plastik supaya nggak kesetrum. Oh, oke. Oke, saya ambil, saya pegang, saya cium, bener bawa duit. Di situ saya nangis kok. Saya bilang akhirnya saya bisa beresin urusan saya. Kata dia nanti dulu.
ini nggak bisa langsung dipakai, nggak bisa langsung dibelanjain. Ada syarat yang harus ditukar. Bilang itu setelah dia keluar tuh ya, keluar ke ruang tamu lah ibaratnya, ngobrol, dan itu masih berjatuhan tuh di dalam, duduk masih berjatuhan. Dan itu ngobrol. Syaratnya apa? Dulu waktu awal, kalau nggak ada dua waktu itu, salah satu ya, kalau nggak kantil merah, kalau nggak itu apa sih yang di teratai putih, tapi yang dalamnya juga putih. Teratai biasa putih, dalamnya ada jarum-jarumnya tuh. Jarumnya putih semua, tapi nggak boleh ada kuning. Berhasil nemuin? Saya nggak berhasil nemu. Akhirnya dinego bagaimana cara, intinya dari situ tuh saya keluar uang terus. Keluar uang. Mungkin sampai detik ini kalau saya kalkulasi ada kali 250 juta. Dan itu ya? memang berangsur-angsur, ada yang 3 juta, 5 juta kayak gitu. Itu untuk apa aja? 3 juta lah di perjalanan gitu. Iya, ada yang buat minyak lah, atau buat dia ke Banten atau gimana gitu. Ya, pokoknya macam-macam lah. Ada sampai saya waktu itu ke rumah dia yang di Banten. Itu waktu itu infonya di sana kan ada OT juga yang bisa nyempurnain lah ibaratnya. Nah, bahasanya begitu. Jadi si uang itu udah dohir, cuma belum bisa disempurnain, jadi belum bisa dibelanjain. Jadi sebenarnya gini loh, yang saya mau persingkat aja. Ini berhasil apa enggak? Ini nggak berhasil. Nggak berhasil. Bukannya nggak berhasil, saya juga nggak tahu ya berhasil atau enggak. Cuma sampai sekarang dia masih jalanin. Dan saya udah stop ngirimin, tapi saya silaturahmi masih, karena dia memang, saya udah kenal sama orang, saya nggak mungkin bisa ninggalin begitu aja kok. Bisa begitu, karena dia orang tua juga, ibaratnya begitu. Oke, Mas Andri, ini sekedar advice atau saran dari saya. Betul. Jadi yang namanya uang gaib itu tidak akan pernah bisa dipakai. Apapun yang, walaupun Mas Andri pernah lihat pegang wujudnya, itu banyak yang bisa melakukan kayak gitu. Tapi pada dasarnya yang namanya uang gaib itu nggak bisa dipakai. Jadi untuk siapapun teman-teman MBA Film, ini hanya sekedar saran bagi saya, karena itu ujung-ujung akan bikin Anda sendiri jadi kerek atau jadi gembel. Bukan menyelesaikan masalah, nambah masalah, nambah hutang. Gitu. Betul. Sebaiknya sih tinggalin aja urusan kayak gitu-gitu. Menurut saya, karena saya juga sudah berpengalaman dengan hal-hal seperti itu. Oke, Mas Andri, begitu aja ya. Paling semoga cerita Mas Andri ini menurut saya bagus. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang lain. Iya. Ada pesan-pesan yang mau ditambahkan? Untuk MBA Film, ya kalau bisa sih memang cukup saya aja lah yang ngalamin gitu loh. Jangan sampai tergiur yang namanya uang gaib. Tadi benar Ko Indra bilang itu uang gaib, uang balik. Memang itu nyata, dihadirin itu nyata, sama si OT itu dihadirin nyata. Kita pegang, kita cium, itu nyata, bener bau uang. Tapi nggak bisa dipakai, gitu loh, percuma. Jadi ya keluar duit aja terus terbuat ini, buat itu, buat ini, makin gembel ya. Kalau kita nggak punya pekerjaan, apalagi aduh udah dah, jangan. Bisa-bisa rumah habis, gitu aja. Pokoknya saya udah ngalamin sendiri, intinya saya udah ngalamin sendiri. Hidup saya susah jadinya. Oke, terima kasih banyak Mas Andri. Terima kasih ya. Semoga Mas Andri sehat selalu, sukses. Kedepannya jalannya lebih dimudahkan, pekerjaannya lancar-lancar aja. Amin. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia.